Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Iya. Baik, kita lanjut lagi. Jika saya merasa cemas atau lepas kendali, apakah yang harus saya lakukan? Ya, Anda telah mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Terima kasih. Jika kecemasan berkembang hingga ke titik di luar kendali atau mengganggu kehidupan Anda sehari-hari, Anda harus menemui dokter atau terapis untuk mendapatkan bantuan, terutama jika Anda mulai berpikir untuk bunuh diri. Beberapa orang merasa malu jika mereka mencari pertolongan, tetapi tidak ada alasan untuk malu. Sama seperti kita mencari bantuan profesional untuk gejala fisik kita pun membutuhkan bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental juga. Dan jika penyebab masalah fisik adalah kecemasan, pengobatan untuk masalah fisik seringkali termasuk juga menangani masalah kecemasan. Ya. Saya tidak mengalami banyak stres sekarang, dan juga tidak mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang besar. Namun saya merasa sangat tertekan. Kenapa? Namun bagaimana? Saya merasa sangat tertekan. Tertekan ya. Ya. Ya, karena depresi yang berlangsung lebih lama Ya. dan lebih hebat dari kesedihan yang normal. Ya. Ini adalah salah satu masalah kesehatan mental yang paling umum. Bisa saja terjadi tanpa memandang usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan status sosial. Ya. Ini menarik nih, Bu. Dan bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti Yesus? Apakah mereka juga bisa menderita depresi? Ya. Beberapa orang berpikir jika mereka mengikuti Yesus, masalah mereka berhenti. Ya. Namun, orang percaya kan juga sakit secara fisik. Orang percaya juga mengalami kecelakaan. Orang percaya juga mati, bukan? Nah, orang percaya juga memiliki masalah keluarga. Ya. Dan orang percaya juga mengalami penyakit mental, termasuk depresi. Ya. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat contoh di mana orang percaya menderita penyakit emosional dan mental yang hebat. Dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Lalu, mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu? Kemudian, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya. Wah, saya tidak mengetahui mengenai contoh-contoh yang Anda sebutkan. Mungkin saya perlu membaca Alkitab. Ya. Itu ide yang bagus. Membaca Alkitab ya. Ya. Orang-orang dalam Alkitab bukanlah orang-orang yang super. Ya. Sebaliknya mereka adalah orang biasa juga yang mengalami pertolongan yang luar biasa dari satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa dan Esa itu. Ya. Saat kita membaca Alkitab, kita melihat bahwa seperti yang Dia lakukan dahulu, Tuhan menerima kita apa adanya dan menolong kita menjadi
seperti semua yang Dia ciptakan. Apapun masalah kita, Tuhan akan bersama kita dan menolong kita melaluinya jika kita menaruh iman kita kepadanya. Ya. Jika tidak ada orang yang kebal terhadap depresi, itu apa penyebabnya? Profesional terus belajar tentang penyakit umum. Dari studi mereka percaya depresi disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Ini termasuk susunan genetik, fisik, dan psikologis kita, ditambah keadaan kehidupan. Jika kita memiliki riwayat keluarga depresi, atau jika kita mengalami masalah besar dan stres yang tidak biasa, risiko kita meningkat. Penyakit fisik atau efek samping dari obat juga dapat menyebabkan depresi. Jika kita memperhatikan beberapa faktor dalam hidup kita, kita mungkin dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari faktor depresi yang paling utama. Ya. Tentu saja setiap orang merasa sedih dari waktu ke waktu. Namun, jika kesedihan kita terus bertambah atau tidak pernah berhenti, bantuan profesional dibutuhkan. Ya, baik. Bagaimana saya tahu kalau saya hanya sedih saja atau kalau saya depresi? Nah, itu bagaimana kita tahunya tuh? Tingkatannya atau mungkin apa? Silakan. Ketika kesedihan berlangsung sangat lama atau semakin lama semakin hebat, maka sebaiknya Anda memeriksakan diri ke seorang profesional. Tanda-tanda depresi lainnya meliputi kurangnya minat pada apapun atau siapapun, merasa tidak berharga, mudah tersinggung atau putus asa, atau perubahan yang nyata dalam tidur, dalam makan, atau dalam rutinitas kita sehari-hari lainnya. Gejala fisik seperti sakit perut yang terus-menerus atau masalah perut tanpa penyebab yang jelas, atau pikiran atau upaya bunuh diri juga merupakan gejala depresi. Daftar ini tidak mencakup semua yang gejala depresi, tetapi cukup umum. Oke. Baik, Bu. Haruskah saya mencoba untuk menyelesaikan semuanya ini sendiri? Anda telah mengajukan pertanyaan penting bagi kita semua. Jika Anda pikir Anda mungkin mengalami depresi, Anda harus mencari bantuan profesional untuk pemeriksaan menyeluruh atau check up, pemeriksaan, evaluasi, dan diagnosis yang relevan. Deteksi dini dan pengobatan untuk masalah apapun, bukan hanya depresi, membantu mencegah masalah menjadi lebih serius nantinya. Oke, kita masih lanjut dulu, Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jenis perawatan apa saja yang tersedia untuk depresi? Ya, perawatan bervariasi tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Namun biasanya mencakupi terapi, pengobatan, dan pendidikan. Bagaimana jika saya tidak ada tempat untuk pengobatan atau perawatan? Ini detail nih Ya, jika Anda tidak memiliki dokter di daerah Anda dapat mencari pelayanan melalui online. Apakah menerima layanan secara langsung atau online? Pastikan untuk mengetahui kualifikasi dan reputasi dokter tersebut. Bila tidak memenuhi syarat, dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Anda mungkin juga mendapat manfaat dari kelompok pendukung lain yang pernah mengalami masalah serupa. Gereja lokal atau pendeta mungkin dapat merujuk Anda ke kelompok yang mengalami semacam itu di gereja mereka. Pelajaran Alkitab
dan doa juga membantu, seperti juga kegiatan relaksasi yang telah kita bahas sebelumnya untuk membantu mencegah, mengurangi atau meredakan gejala stres. Baik. Kita lanjut dulu Bu. Dan bagaimana saya bisa mendukung seseorang yang menderita stres, kecemasan, atau depresi? Kesediaan Anda untuk menerima dan mendukung teman, keluarga, atau orang lain yang mengalami kondisi ini adalah salah satu hadiah terbesar yang dapat Anda berikan. Banyak orang gagal untuk memahami gangguan stres ini dan berpikir orang harus bisa mengatasinya sendiri. Masalah kesehatan serius lainnya juga jangan dibiarkan. Mendengarkan adalah salah satu cara terbaik untuk membantu. Ada seseorang yang mengerti atau mau mengerti orang itu membuat perbedaan yang luar biasa. Hal ini juga membantu. Ada orang yang ingin Anda bantu belum mendapat bantuan profesional. Berikanlah dorongan kepadanya. Tawarkan untuk perawatan atau bantuan lainnya jika diperlukan. Juga pahami bahwa pengobatan untuk kondisi seperti itu memakan waktu dan jarang bisa cepat pulihnya. Beberapa orang membutuhkan perawatan selama sisa hidup mereka. Berdoalah untuk teman Anda dan bagikan ayat-ayat dan kisah-kisah Alkitab yang membesarkan hati. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ditambah dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja burung warna-warni yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apakah kondisi seseorang memburuk, menurun, atau tetap sama? Tetapi mengetahui bahwa mereka tidak sendirian membuat perbedaan yang besar. Terima kasih atas kemudian Anda dan kebaikan hati Anda. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Juli. Ya. Selanjutnya ini lebih kepada pengamatan daripada sebuah pertanyaan sebenarnya, Bu. Ya. Dunia kita sedang kacau balau. Saya heran mengapa orang tidak menjadi depresi. Ya. Silakan. Anda telah melakukan pengamatan dengan tepat. Kita hidup di dunia yang rusak, Ya. penuh dengan orang-orang yang hancur, dan kehancuran kita terus bertumbuh. Ya. Dosa atau perbuatan yang salah mengelilingi kita, Ya. dan kita bertanya-tanya, apakah hidup akan menjadi lebih baik? Ya. Terus terang, dunia tidak bisa menjadi lebih baik dengan sendirinya. Satu-satunya sumber kami, harapan yang abadi terletak pada satu-satunya Tuhan yang kekal. Sebelumnya saya berbagi contoh di mana orang percaya menderita penderitaan emosional dan mental yang hebat. Termasuk, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Ini adalah bagian pertama dari ayat tersebut. Bagian terakhir berbunyi, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Baik Bu Juli, terima kasih banyak untuk semua jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati kita pada siang hari ini dalam program pertanyaan tentang kehidupan ini. Kita telah sampai pada akhir program kita, dan terima kasih banyak atas pendengar yang sudah mendengarkan program ini. Saya mendorong Anda untuk mendengarkan lebih banyak lagi program tentang pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW atau Christ to the World bekerja sama dengan Tirta Media. Saya berterima kasih kepada Ibu Julistiani Hartanto MTH atau biasa yang kita kenal dengan Ibu Juli karena telah bersama kami pada hari ini. Dan akhir kata, saya Hendrik Kaya mohon undur diri dan Saya Juli mohon pamit. sampai jumpa.